Makanya kami selalu ingatkan anak-anak. Ada sekarang banyak kampus-kampus Islam sudah rusak dengan kaum-kaum liberal seperti itu. Innalillah. Dan ternyata liberal itu yang paling parah justru bau-bau pesantren itu. Tidak tahu di pesantrennya gimana itu. Semoga Allah mengembalikan pesantren-pesantren kita seperti dahulu. Manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan akidah yang benarnya. Suruh baca kitab Sulam Taufik saja muqaddimahnya itu. Itu muqaddimah Sulam Taufik itu adalah diambil dari Qawatul Islam, ringkasan dari Qawatul Islamnya Ibnu Hajar, tentang apa sih menjadikan orang itu kafir, apa yang menjadikan orang keluar dari Islam. Nah ini orang-orang liberal kalau baca Sulam Taufik itu sudah dihantam sendiri, keluar sebetulnya. Gak usah pakai kitab gede-gede Qawatul Islamnya Ibnu Hajar, enggak. Suruh baca kitab muqaddimah Sulam Taufik saja. Itu sudah habis tuh mereka. Tapi tidak sadar mereka. Sehingga kekaguman mereka dengan dunia kafir lebih. Bahkan satu ketika ada di antara mereka mengatakan, penulis kafir tuh tidak sujud, tidak kenal Nabi Muhammad, dikomentari, saya tidak pernah menemukan buku yang ditulis sebagus ini. Di dalam Islam pun tidak ada orang menulis sebagus ini. Ajib. Ini keblinger betul. Dan ini orang dikedepankan, mau diangkat jadi pemimpin apa gitu dalam Islam ini. Innalillahi, ini betul-betul keblinger dunia ini. Dan orang-orang munafik ini dari kaum muslimin ini, kaum munafik dari kaum muslimin ini, mereka akan membuka celah bagi orang-orang Islam yang kacau, orang Islam sesat untuk masuk. Sehingga tidak berani di saat ada masalah Ahmadiyah, tidak berani tegas tentang Ahmadiyah. Kalau kita mengatakan Ahmadiyah kafir itu adalah karena mereka sudah benar-benar mengkafirkan kita, karena kita dianggap belum iman kepada Mirza. Justru kita ingin membebaskan mereka dari ketersesatan mereka. Kita ingin tarik pelan-pelan. Kita tidak ngajak perang dengan kaum Ahmadiyah. Syiah juga begitu. Kita ingin membawa mereka kembali. Jangan sampai lidah mereka mencaci maki sahabat Nabi SAW. Kita ingin kembalikan kalau mereka menganggap ahli sunnah juga baik yang katanya mereka. Akan tapi sesungguhnya tidak. Mereka menganggap ahli sunnah ini perlu dibantai, nasibi. Semua orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah yang perlu dibunuh dan sebagainya. Sementara kita semua mengagungkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita ingin mengembalikan mereka kepada kita, ahli kita. Lah kok ada orang-orang dari kita ini yang mengatakan bahwasanya nggak perlu itu, mereka juga benar, mereka ini. Mereka tidak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya di depanmu. Di depanmu, tapi di komunitas mereka bagaimana? Di depanmu. Karena engkau punya kekuatan kan banyak. Coba. Seandainya saya marah dengan orang tua Anda, marah-marahnya saya. Sementara Anda itu punya pistol, sesaat bisa menembak. Kalau saya ketemu Anda, mungkinkah saya mencaci orang tua Anda? Tidak mungkin, diam-diam baik. Ya. Gimana? Iya. Itu namanya berbohong, taqiyah. Ini ada orang kayak begini. Tidak mengerti terus yang dibaca apa? Mohon maaf saya sambil sampaikan. Kalau orang tidak mengerti bagaimana akidah Ahmadiyah, tidak mengerti bagaimana akidah Syiah, tidak mengerti bagaimana akidah Wahabiyah misalnya, itu yang dibaca apa selama ini? Ngaji apa tuh? Kita bisa mengadakan kursus, ada 16 masalah, 12 masalah yang akan kita jadikan kursus rutin. 12 masalah untuk menjelaskan apa yang menjadikan mereka seperti itu, bagaimana akidah mereka. Kita ingin duduk yang manis, kita jelaskan ini loh buku-buku mereka tentang Syiah seperti apa. Kita ingin duduk apa yang dibaca, kita baca buku mereka dong, jangan buku mereka yang merupakan buku ummahat, dalam buku panduan mereka atau buku yang terpenting di kalangan mereka. Seperti di dalam kita ahli sunnati wal jamaati, referensi kita harus referensi yang kuat dong, orang-orang yang bisa dipercaya, mulai dari kutubus sitah dalam urusan hadisnya, urusan hadis kutubus sitah misalnya. Kemudian pemikir-pemikir madhab, ulama-ulama yang jelas, itu untuk referensi dong. Adapun tulisan-tulisan yang ditulis orang akhir zaman tentang dengan bahasa komik, bahasa novel, bahasa ini bukan itu, bukan cuma di sandaran itu. Ada buku-buku yang harus kita jadikan sandaran hukum hak batil. Kita kembali ke situ kalau kita ingin tahu Syiah, kembalikan kepada mereka, fatwa-fatwa ulama mereka. Bukan yang ceritakan oleh sebagian orang kita adalah sama dan sebagainya. Itu adalah pemalsuan data kebenaran, pemalsuan data yang sesungguhnya. Jadi kita ingin kembalikan umat. Kalau kita mengatakan itu keluar dari kebenaran, bukan berarti langsung yuk bunuh dia. Oh tidak, kita ingin tarik kepada kebaikan. Tapi semuanya akan repot kalau muncul orang munafik. Dia tidak mengerti, dibodoh-bodohin, dibodoh-bodohin itu oleh orang-orang
yang dengan akidah sesat itu. Nunggangi orang-orang munafik itu. Orang Yahudi bersama orang munafik. Orangnya pakai baju, pakai kopiah, pakai baju Islam, lidahnya lesan orang kafir, orang Yahudi. Nah itu loh, kalau sudah urusan dengan kaum munafik, liberalis, itu adalah paling susah. Pada zaman Nabi pun demikian. Orang Yahudi di saat melakukan kesalahan, enteng, Nabi langsung menegur mereka. Mereka ketakutan. Tapi di saat mereka berurusan dengan orang munafik, tambah rancu. Karena orang munafik itu memberikan informasi yang tidak boleh disampaikan. Dia masuk bersama kita. Setelah itu menyampaikan ke sana, terus tambah rancu. Naudzubillah. Nah, bagaimana kita dengan mereka? Fa'arid anhum. Hati-hati dengan mereka, jauhi. Jangan berguru dengan mereka. Berkawan saja jangan, apalagi berguru. Aneh benar. Jika engkau berguru dengan seorang guru liberal itu aneh, kamu apa? Mau diracuni pikiranmu. Maka anak-anakku yang ada di kampus Islam itu hati-hati engkau. Kalau engkau di kampus mengambil ilmu manajemen, ilmu ekonomi, karuan, engkau selamat. Itu nggak ada bicarakan akidah, wahai anak-anakku semuanya. Tapi di kampus Islam jika tidak diajar oleh orang yang akidahnya benar, engkau akan dijerumuskan. Sebab apa? Kekuatan yang luar biasa, dasar adalah akidah, keyakinan. Kalau sudah keyakinan merusak, lihat, maka kita akan jauh dari kebenaran, di neraka. Keyakinan itu yang paling penting. Dan mereka mengajarkan akidah. Orang-orang sesat mengajarkan akidah. Bagaimana kita akan belajar akidah dari orang-orang seperti itu? Berpalinglah, jauhi mereka. Wa'idhum. Kalaupun kau harus bergaul dengan mereka, ikatkan mereka. Idhum. Nasihati mereka. Subhanallah. Karena mereka subhanallah orang-orang munafik. Idhum, cara menasihati mereka. Wa kullahum fi anfusihim. Kalau engkau ingin menegur mereka, kullahum fi anfusihim, pada diri mereka, itu lebih. Kita ajak diskusi yang baik, ngobrol. Fi anfusihim maksudnya apa? Ini benar-benar salah, serba salah dengan mereka. Jadi tidak boleh kita membuat satu serangan yang luar biasa. Mereka akan, kalau kita membuat serangan yang keras-keras kepada mereka, mereka akan menggandeng kawan-kawan mereka di luar Islam. Dan mereka bakal dibela, dan pernah terjadi di negeri ini, lihat. Waduh, bahkan dihembus, disuarakan lagi. Orang di luar Islam senang, misalnya ada tokoh liberal di Indonesia. Di saat orang-orang Islam yang benar ingin tegakkan kebenaran, lalu memusuhi mereka. Wah, orang di luar Islam malah semangat ini. Menjadikan ini adalah alat untuk mengadu domba umat Islam itu sendiri. Dan Islam ingin dihancurkan. Dan orang munafik jadikan alat itu ini. Wa'idhum wa kullahum fi anfusihim, katakan kepada mereka kebenaran itu, kau sampaikan kepada mereka fi anfusihim. Ini isyarat bahwasanya di dalam menasihati pertama kali adalah diajak diskusi baik-baik. Kita ajak diskusi baik-baik. Pernah salah satu dari tokoh yang saat ini dianggap paling gede, tokoh yang mengatakan Nabi Muhammad bisa salah dan macam-macam itu, merendahkan Nabi dan seterusnya, kita mencoba mengirim surat baik-baik. Kita mencoba mengirim surat baik-baik dan jelas masuk ke mereka, dan mereka juga membalas. Jadi kalau ada di jaringan-jaringan mereka, kita juga punya kiriman. Cuman kalau kita punya kiriman, yang satu kiriman berat, misalnya berapa halaman, yang satu ada sedikit, yang diangkat yang sedikit, yang sekiranya tidak terlalu keras kepada mereka. Di saat diajak bicara hanya mengomentari, kami sudah bahasa mereka, apa yang Anda tulis itu monoton, tidak ada inovasi, tidak ada kemajuan. Kami tidak senang dengan cara-cara berpikir yang kuno gitu. Bahasanya pokoknya seperti itu isyaratnya, kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kita hanya menyampaikan, wahai saudaraku, dan kami tidak menyalahkan. Wahai saudaraku yang saya cintai, saya membaca tulisan Anda. Kami berharap bahwasanya itu bukan tulisanmu sendiri. Kami mengharap bahwasanya itu adalah tulisan orang. Kalaupun itu tulisanmu, kami berharap bahwasanya engkau salah dalam menulisnya. Salah tulis, bukan engkau sengaja seperti itu. Karena engkau mengatakan Nabi Muhammad begini-begini. Kami berharap bahwasanya engkau tetap di satu wilayah dengan kami, wilayah iman. Kami bicara baik dan sebagainya. Tidak menanggapi dengan terima kasih atau apa dan sebagainya. Tak taunya kalimatnya luar biasa. Ya sudah, selesai setelah itu. Dan itulah kalau kita berurusan dengan orang munafik. Kita mengirim surat sampai berkali-kali. Kalau kita perlu ngobrol, kita harus ngobrol yang baik. Saya akan datang, tapi tidak. Mereka membalas dengan balasan yang kasar dan menunjukkan mereka tidak ingin baik. Padahal kita tidak mencaci, wahai saudaraku, mungkin kamu salah tulis, mungkin ini.
Kita ketemu lagi satu tokoh, kita makan bareng di rumah makan. Karena kami, ini adalah tokoh besar, kami harus menghormati, kumpul dengan dia. Akhirnya kita tanya, Kiai bagaimana ini? Anak-anak kita itu yang ada di atas itu, yang di itu kok tulisannya kok kadang-kadang bikin gatel para ulama, para gimana? Pertanyaannya ringan, apanya yang salah? Ajib, oh ya sudah. Dan memang itulah liberal itu. Kita ngomong itu apanya yang salah? Karena dia ngomong dengan kami tidak pantas ngomong seperti itu. Apanya yang salah? Selalu menganggap kita itu orang yang tahu sama sekali. Apanya yang salah? Aduh, Kiai kalau tanya apa yang salah gimana saya harus menjelaskan? Kesalahannya banyak sekali. Kita ngomong 2 hari pun belum habis. Apanya yang salah? Selesai. Begitulah keadaan munafik. Dan itu pakai label Kiai, Ustadz atas nama perkumpulan kita, dan itu musibah. Makanya cirinya mereka adalah apa? Mendukung akidah-akidah sesat. Selesai sudah. Mendukung akidah Syiah, mendukung Ahmadiyah. Kita mengatakan mereka sesat dan seterusnya itu justru untuk kita mengajak diskusi yang baik, untuk kita kembalikan. Ini musibah. Nah, kalau setelah itu kalau kita berbicara dengan mereka, was qaulan baligha, sudahlah, jangan pakai sindiran, tapi pakai yang kalimat yang jelas. Baligha itu adalah jelas, fasih, benar-benar jelas kepada mereka yang mengena. Sindiran tidak ngerti, dijelaskan, ini loh kamu salah seperti ini, ayo kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagi sebagian orang hal-hal begini adalah pelik, makanya jadi orang awam lebih enak dalam hal ini. Kita pergi ke masjid, ngaji, selesai, malam bangun malam, pagi baca Al-Quran, sholawatan, selesai. Tapi ternyata di kalangan dunia pemikiran ini luar biasa, rancuh sekali. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan bersama orang-orang munafik ini? Terlalu susah, terlalu ruwet. Maka ayo kita kuatkan kita kuatkan perkumpulan kita ini, majelis-majelis kita. Yakini disitulah kebenaran yang harus kita ambil. Bersama siapa kita bergaul, syukuri kalau kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang benar akidahnya. Makanya seperti ini yang perlu kita pertahankan. Karena ini tafsir ayatnya menyangkut itu saja kita sampaikan. Kalau tidak, kita tidak akan bicarakan tentang orang-orang seperti itu. Kenapa? Nggak ada guna. Orang tambah bingung mana sih orangnya. Bagi orang awam nggak akan ngerti. Tapi di kalangan pemikir bakal paham dengan isyarat ini. Orang awam, alhamdulillah. Imam Razi mengatakan, Allah marzuqni iman al-ajaiz. Allah jadikan saya seperti orang-orang ibu-ibu di kampung itu loh, dengar sholat duhaan, jangan ini diamalin. Mudah. Dengar kabar-kabar baik tentang amalan-amalan, langsung diamalkan. Itu ibu-ibu di kampung itu luar biasa. Tapi yang sudah kenal dunia pemikiran itu lihat, repot dalilnya saja. Tak taunya tidak ngamalin juga. Nah, musibah. Baik. Sekarang yang perlu adalah bagaimana kita menguatkan perkumpulan semacam ini. Tapi ingat, jangan kita berkumpul di satu tempat kecuali sudah benar akidahnya. Yang namanya pengaruh akan halus. Kita di sini mengajarkan akidah ahli sunnati wal jamaati, akidah Islam. Ingat, akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak cukup sekarang ada ahli sunnah wal jamaah palsu, kerjaannya nyaci maki orang, ngolok-ngolok orang. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, manhajnya Abul Hasan al-Asy'ari, atau Maturidiyah, sebagian kaum muslimin yang ada di Hindia sana. Maturidiyah, Sufiyah. Awas kalau ada orang mencaci maki tasawuf. Bermadhab yang kelima. Tapi ingat, orang liberal itu sendiri banyak, mereka juga bermadhab, ngaku tasawuf, ahli sunnah wal jamaah, ngaku Islam. Ini ngaco, munafik dia. Tidak, padahal 5 ini cukup untuk menjaring kesesatan, itu gampang dengan 5 ini. Keluar dari Islam akidah nggak benar, ya kan? Keluar dari Islam akidah yang tidak benar. Keluar dari ahli sunnah sesat. Keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah sesat. Keluar daripada tasawuf, membenci tasawuf, tidak benar. Tidak bermadhab, tidak benar. 5. Tapi orang munafik bingung ini dijaring mana. Dia ngaku Islam, ini negeri kita ini. Dia ngaku Islam, ngaku ahli sunnah wal jamaah, bahkan paling kenceng dia membela ahli sunnah, organisasi ahli sunnah wal jamaah paling kenceng belanya. Tasawuf dia seneng tasawuf. Ini repot bener dengan manusia ini.
Tasawuf, bermadhab Syafi'i dia. Tapi ternyata pemikirannya adalah pemikiran iblis, pemikirannya adalah pemikiran orang-orang kafir. Lihat, itu adalah liberal dan repot betul. Makanya identitas yang kita hadirkan 5 ini dirusak juga oleh orang munafik. Jangankan kok kita ada bingung. Zaman Nabi dibikin bingung Nabi, dan Nabi tahu dengan wahyu ini munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini munafik. Tapi Nabi berbuat apa? Kalau saya bunuh mereka, maka mereka orang keluar Islam akan berkata, Muhammad telah membunuh saudaranya, sahabatnya. Membikin pusing itu. Dan na'udzubillah. Maka yuk kita tata hati kita. Sudahlah, jangan menjadi orang munafik. Jangan berkampung dengan orang munafik. Dan kemunafikan ini ya, ditandai ya dengan merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan merendahkan syariat Nabi. Kalau orang punya iman kepada Allah dan Rasul akan mengagumkan. Makanya kita wanti-wanti, termasuk majelis-majelis ini harus kita hargai, kita muliakan. Sebab tanda keimanan itu mengagungkan syiar Islam. Kalau ada seseorang awamnya kayak apapun dia, kalau ternyata di dalam hatinya masih ada kekaguman dengan sesuatu yang menunjukkan Islam, itu ada iman di dalamnya, insya Allah. Biarpun itu salah. Sepak bola itu kan sering meninggalkan orang sholat ya. Tapi orang Islam yang pengagum sepak bola, itu kalau pemainnya nama Islam saja udah enggak, petinju gitu. Nah, ini orang awam tuh masya Allah imannya itu aman ya. Coba. Sepak bola kan banyak meninggalkan sholat orang sepak bola lagi asar waktunya. Pemain tinju atau apa saja. Pemain rally, balap mobil, motor dan sebagainya. Kalau sudah diwakili orang Islam tuh orang Islam awam bangga nih Islam. Kan gitu ya. Hatinya masih bangga dengan nama Islam. Lihat dia itu biarpun dia awam melakukan kemaksiatan, banyak meninggalkan sholat karena main bolanya misalnya, tapi masih ada kekaguman kepada Islam, lebih aman daripada orang munafik itu. Tapi setelah itu jangan nonton lagi kan begitu. Misalnya, jadi lebih aman lihat. Kalau ketemu ulama orang awam, ada hormat mereka, ada kagum. Ulama tidak ingin dihormati. Tapi yang liberal itu mengatakan tidak ada orang bisa menulis buku sehebat ini. Keren Armstrong ini menurut ini. Tidak ada penulis buku lebih dari ini. Orang Islam pun tidak punya penulis kayak inilah, kurang ajar pada saat itu. Nabi Muhammad pun dihabisin lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang awam ada iman, makanya mengagungkan syiar. Syiar Islam itu penting. Syiar ini penting. Memang syiar itu zahir. Makanya sombongnya orang liberal lagi mengatakan apa? Kita tidak perlu simbol, kita perlu esensi, kita perlu hakikat di dalam hati. Enggak perlu madhar zahir, enggak perlu zahir. Yang penting hati kita benar. Masalah tidak usah pakai baju model-model Islam. Oh, enggak penting kita. Baju yang menunjukkan itu Islam penting. Artinya, kalaupun kita tidak pakai celana pakai ini enggak ada masalah. Tapi kalau ada orang pakai sesuatu yang menunjukkan Islam, harus ada kebanggaan pada kita. Senang. Masjid, ulama, tulisan Allah ini. Ada bangga orang, sampai orang awam di Arab sana itu, saking awamnya tapi bangga dengan Allah, itu ontanya dikasih, si pahanya kasih tulisan Allah. Lihat onta-onta itu. Haram karena apa? Bakal didudui dan dinaiki dan sebagainya. Cuman bangga. Tapi iman, tapi dia salah. Ini merendahkan Allah, merendahkan syariat. Maka orang awam itu aman tuh, subhanallah. Orang awam. Tulisan Arab tuh diangkat orang awam. Biarpun ternyata koran isinya tentang berita peperangan, dia Arab. Orang awam. Megang Al-Qur'annya pun hati-hati dia. Jatuh cuma masya Allah kayak apa itu, orang awam. Selamat tuh imannya. Ini tapi orang-orang liberal itu merendah ke Al-Quran, diinjek-injek dengan lidahnya. Injek-injek dengan lidah apa? Ngerendahkan dengan lidahnya. Apa itu Al-Quran ini Allah? Injek dengan kaki. Itu kafir jelas itu. Kalau munafik tidak dengan kakinya. Lidahnya merendahkan Al-Quran. Fa'arid anhum wa kullahum qalam. Baligha, katakan kepada mereka dengan kalimat yang jelas. Baik, sekarang kita perlu menjaga kita. Syiar kagumkan. Kalau sudah ada sesuatu yang ada labelnya Islam, tolong perhatikan. Perhatikan, dan harus kita ada kekaguman di dalam hati kita. Harus ada label agama, label Islam, masya Allah. Biarpun hakikatnya nanti adalah Islam yang salah, itu nanti kalau terbukti.